Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 ingin mempresentasikan hasil kerja kami, yaitu demokrasi dan pendidikan demokrasi. Kami yang beranggotakan 6 orang, dengan saya sendiri yang bernama Alfatan Ahnaf, lalu ada Anis Amalia Syahdatunisa, ada Dalvin Regan, Miftah Aulia, Muhammad Fadillah, Rafina Nakia Kotronada. Bab 1, pendahuluan. Pendidikan kewarganegaraan pada hakikatnya ingin membekali mahasiswa dengan kompetensi agar siap menjadi warga negara yang cerdas dan baik. Warga negara yang ideal itu ditunjukkan pada kecerdasan sebagai warga negara atau civic intelligence, tanggung jawab sebagai warga negara, civic responsibility, dan partisipasi sebagai warga negara atau civic participation. Untuk mencapai kompetensi itu, mahasiswa harus memahami tentang demokrasi dan pendidikan demokrasi. Arti dan makna demokrasi. Demokrasi adalah salah satu istilah global yang sangat populer dan berpengaruh dalam wacana akademik dan praktik politik. Istilah demokrasi lahir di Yunani kuno kira-kira sekitar 2500 tahun yang lalu oleh orang Athena, negara kota yang paling terkenal di Yunani. Istilah demokrasi atau demokrasia berasal dari kata Yunani, yaitu demos dan kratos. Demos artinya rakyat dan kratos berarti pemerintahan. Jadi demokrasi artinya pemerintahan rakyat, yaitu pemerintahan yang menempatkan rakyat sebagai pemegang peranan penting dalam menentukan kebijakan di suatu negara. Istilah demokrasi lahir 2500 tahun yang lalu di Yunani. Robert A. Dahl beranggapan bahwa jauh sebelum demokrasi ditemukan di Yunani kuno, demokrasi telah muncul di tempat-tempat di mana terdapat kondisi yang menguntungkan bagi munculnya demokrasi. Kondisi menguntungkan tersebut muncul ketika seseorang atau sekelompok orang merasa terlalu didominasi oleh seseorang atau kelompok lain, sehingga melatar belakangi munculnya logika persamaan. Logika persamaan ini yang kemudian mendorong timbulnya partisipasi demokratis. Jadi selama ribuan tahun yang lalu, sebelum istilah demokrasi ditemukan di Yunani kuno, suatu bentuk demokrasi primitif mungkin sekali telah menjadi sistem politik yang paling alami. Dahl beranggapan bahwa demokrasi dapat diciptakan secara otonom dan dapat pula diciptakan kembali apabila terdapat kondisi yang menguntungkan untuk itu. Selanjutnya ada demokrasi menurut Mas Oid tahun 1994. Sebetulnya bukanlah suatu konsep politik modern tentang pengaturan negara, tata kehidupan masyarakat atau demokrasi prosedural, dan hak-hak masyarakat bernegara. Tetapi ia telah mendarah daging pada bangsa Yunani puluhan dan bahkan ratusan tahun sebelum Masehi. Walaupun demokrasi merupakan konsep dan praktik bernegara yang sudah sangat lama dalam peradaban manusia, akan tetapi konsep demokrasi selalu menarik untuk terus dikaji baik kalangan akademis, peneliti, pengambil kebijakan maupun para ilmuwan politik. Menurut Robert Adal, tahun 2001, secara historis, istilah demokrasi telah digunakan pada dua corak khusus rezim yang meskipun berbeda satu sama lain, tetapi relatif jauh lebih demokratis dibandingkan dengan semua rezim lain. Pertama, negara kota yang lebih demokratis, dan kedua, negara bangsa yang relatif demokratis. Bila rezim pertama berusaha untuk mendemokratiskan pemerintahan yang berukuran besar, maka rezim yang kedua disebut dengan poliarki bagi Dahl. Demokrasi itu adalah suatu sistem politik di mana para anggotanya saling memandang antara yang satu dengan yang lainnya sebagai orang-orang yang sama dipandangi dari segi politik, dan mereka itu secara bersama-sama adalah berdaulat dan memiliki segala kemampuan, sumber daya, dan lembaga-lembaga yang diperlukan demi memerintah diri mereka sendiri. Jadi setiap orang dalam demokrasi memiliki kedaulatannya masing-masing. Dahl juga memberikan 5 indikator proses politik yang berlangsung demokratis. Yang pertama, partisipasi efektif. Sebelum sebuah kebijakan digunakan oleh asosiasi, seluruh anggota harus mempunyai kesempatan yang sama dan efektif untuk membuat pandangan mereka diketahui oleh anggota-anggota lainnya sebagaimana harus kebijakan itu dibuat. Yang kedua adalah persamaan suara. Ketika akhirnya tiba-tiba saat dibuatnya keputusan tentang kebijakan itu, setiap anggota harus mempunyai kesempatan yang sama dan efektif untuk memberikan suara dan seluruh suaranya harus dihitung sama. Ketiga adalah pemahaman yang cerah.
Dalam batas waktu yang rasional, setiap anggota harus mempunyai kesempatan yang sama dan efektif untuk mempelajari kebijakan-kebijakan alternatif yang relevan dan konsekuensi-konsekuensi yang mungkin. Keempat adalah pengawasan agenda. Setiap anggota harus mempunyai kesempatan eksklusif untuk memutuskan bagaimana dan apa permasalahan yang dapat dibahas dalam agenda. Jadi proses demokrasi yang dibutuhkan oleh 3 kriteria sebelumnya tidak pernah tertutup. Berbagai kebijakan asosiasi tersebut selalu terbuka untuk dapat diubah oleh para anggotanya, jika mereka menginginkannya. Yang kelima adalah pencakupan orang dewasa. Semua atau paling tidak sebagian besar orang dewasa yang menjadi penduduk tetap seharusnya memilih hak kewarganegaraan penuh yang ditunjukkan oleh 4 kriteria sebelumnya. Dalam karyanya Dilemma of Pluralist Democracy mengemukakan beberapa kriteria yang mesti terwujud dalam suatu sistem demokratis. Yang pertama, pengontrolan terhadap keputusan pemerintahan mengenai kebijakan secara konstitusional diberikan kepada para pejabat yang terpilih. Kedua, melalui pemilihan yang teliti dan jujur para pejabat dipilih tanpa paksaan. Yang ketiga, semua orang dewasa secara praktis mempunyai hak untuk memilih dan pemilihan pejabat pemerintahan. Keempat, semua orang dewasa secara praktis juga mempunyai hak untuk mencalonkan diri pada jabatan-jabatan dalam pemerintahan. Meskipun pembatasan usia untuk menduduki suatu jabatan politik mungkin lebih ketat ketimbang hak pilihannya. Yang kelima, rakyat mempunyai hak untuk menyuarakan pendapat tanpa ancaman hukum yang berat mengenai berbagai persoalan politik pada tataran yang lebih luas, termasuk mengkritisi para pejabat, sistem pemerintahan, ideologi yang berlaku, dan tatanan sosioekonomi. Yang keenam, rakyat mempunyai hak untuk mendapatkan sumber-sumber informasi alternatif yang ada dan dilindungi oleh hukum. Ketujuh, dalam meningkatkan hak-hak rakyat, warga negara mempunyai hak dan kebebasan untuk membentuk suatu lembaga atau organisasi-organisasi yang relatif independen, termasuk membentuk para partai politik dan perkumpulan yang independen. Untuk menyingkat waktu, kita loncat saja. Demokrasi langsung di Indonesia dapat dilihat di dalam pemerintahan desa. Kepala desa atau lurah dipilih langsung oleh rakyat desa itu sendiri. Pemilihan kepala desa itu dilakukan secara sederhana sekali. Para calon menggunakan tanda gambar hasil pertanian, seperti padi atau pisang. Rakyat memberikan suara kepada calon masing-masing, yang dipilih dengan memasukkan lidi ke dalam tabung bambu milik calon yang dipilihnya. Calon yang memiliki lidi terbanyaklah yang dipilih melalui kepala desa, terpilih menjadi kepala desa. Di samping memilih kepala desa, pada hari-hari tertentu, warga desa dikumpulkan oleh kepala desa di balai desa untuk membicarakan masalah yang menyangkut kepentingan bersama. Peristiwa semacam ini dikenal dengan nama musyawarah desa. Dengan demikian, demokrasi dalam arti luas selain mencangkup pengertian demokrasi pemerintahan, juga meliputi demokrasi ekonomi dan sosial. Namun, pengertian demokrasi yang paling banyak dibahas dari dahulu sampai sekarang ialah demokrasi pemerintahan. Sebagai suatu sistem sosial kenegaraan atau USIS, mengintisarikan demokrasi sebagai sistem yang memiliki 11 pilar atau sokok guru, yakni kedaulatan rakyat, pemerintahan berdasarkan persetujuan dari yang diperintah, kekuasaan mayoritas, hak-hak minoritas, jaminan hak asasi manusia, pemilihan yang bebas dan jujur, persamaan di depan hukum, proses hukum yang wajar, pembatasan pemerintahan secara konstitusional, pluralisme sosial, ekonomi dan politik, dan nilai-nilai toleransi, pragmatisme, kerjasama, dan mufakat. Tetapi di balik semua itu, meskipun masyarakat Indonesia mengerti tentang demokrasi, masih saja terdapat permasalahan yang tidak terduga. Contohnya seperti pada tahun lalu, yaitu tahun 2020, terdapat politik uang, oligarki, dan dinasti, yang garis besarnya menyuap masyarakat untuk memilih kandidat politik yang dilakukan oleh oknum-oknum dari kandidat tersebut, untuk memperoleh suara yang paling banyak, dengan cara yang tidak adil, dan juga terdapat politik oligarki yang kekuasaannya dimiliki oleh pihak kekeluargaan atau keturunan. Sama halnya dengan politik dinasti yang berarti seluruh kekuasaan politik dipegang oleh anggota keluarga, kerabat, maupun sahabat. Selanjutnya itu, demokrasi berdasarkan cara menyampaikan pendapat. Dibagi menjadi 3, yaitu demokrasi langsung, demokrasi tidak langsung, dan demokrasi campuran.
Demokrasi langsung itu rakyat diikutsertakan dalam proses pengambilan keputusan untuk menjalankan kebijakan pemerintahan. Tapi kalau tidak langsung, rakyat hanya menyampaikan melalui wakil rakyat dan wakil rakyat yang menyampaikannya melalui sebelumnya melalui proses pemilu. Kalau yang demokrasi campuran itu campuran antara demokrasi langsung dan tidak langsung. Nah, referendum adalah pemungutan suara untuk mengetahui kehendak rakyat secara langsung. Demokrasi ini antara lain dijalankan di Swiss. Nah, referendum itu dibagi menjadi 3 macam, yaitu referendum wajib. Referendum ini dilakukan ketika ada perubahan atau pembentukan norma penting dan mendasar dalam UUD dan UU yang sangat politis. Jadi referendum ini dilaksanakan untuk meminta persetujuan rakyat terhadap hal yang dianggap sangat penting atau mendasar. Yang kedua itu referendum tidak wajib. Referendum ini dilaksanakan jika dalam waktu tertentu setelah rancangan UU diumumkan, sejumlah rakyat mengusulkan diadakannya referendum. Yang terakhir itu referendum konsultatif. Referendum ini hanya sebatas meminta persetujuan saja karena rakyat tidak mengerti permasalahannya. Selanjutnya, demokrasi berdasarkan titik perhatian atau prioritasnya. Yang pertama itu ada demokrasi formal. Demokrasi formal ini secara hukum menempatkan semua orang dalam kedudukan yang sama dalam bidang politik, tanpa adanya kesenjangan sosial. Kalau demokrasi yang kedua itu demokrasi material, memandang manusia mempunyai kesamaan dalam bidang sosial ekonomi sehingga persamaan bidang politik tidak menjadi prioritas. Terus yang terakhir itu ada demokrasi campuran. Demokrasi ini merupakan campuran dari kedua demokrasi sebelumnya. Demokrasi ini berupaya menciptakan kesejahteraan seluruh rakyat dengan menempatkan persamaan derajat dan hak setiap orang. Selanjutnya, demokrasi berdasarkan prinsip ideologi. Demokrasi ini dibagi menjadi dua, yaitu demokrasi liberal dan demokrasi rakyat. Demokrasi liberal adalah demokrasi yang memberikan kebebasan yang luas pada individu. Campur tangan pemerintahan diminimkan, bahkan ditolak. Tindakan sewenang-wenang juga tidak ada. Kalau demokrasi rakyat itu atau demokrasi proletari adalah demokrasi yang bertujuan menyejahterakan rakyat negara yang dibentuk tidak mengenal perbedaan kasta. Semua warga mempunyai persamaan dalam hukum dan politik. Selanjutnya adalah demokrasi berdasarkan wewenang dan hubungan antara alat kelengkapan negara. Pertama, ada demokrasi parlementer, yaitu antara lain DPR lebih kuat dari pemerintah. Lalu menteri bertanggung jawab pada DPR. Selanjutnya adalah program kebijaksanaan kabinet disesuaikan dengan tujuan politik anggota parlemen. Dan yang terakhir adalah kedudukan kepala negara sebagai simbol tidak dapat diganggu-gugat. Lalu yang kedua adalah demokrasi sistem pemisahan atau pembagian kekuasaan, atau biasa kita sebut ada presidensial. Ciri-cirinya adalah antara lain negara dikepalai oleh presiden. Selanjutnya adalah kekuasaan eksekutif presiden dijalankan berdasarkan kedaulatan yang dipilih dari dan oleh rakyat melalui badan perwakilan. Selanjutnya adalah presiden mempunyai kekuasaan mengangkat dan memberhentikan menteri. Selanjutnya menteri tidak bertanggung jawab kepada DPR, melainkan kepada presiden. Dan yang terakhir adalah presiden dan DPR mempunyai kedudukan yang sama sebagai lembaga negara yang tidak dapat saling membubarkan. Selanjutnya adalah mengenai nilai-nilai demokrasi. Demokrasi tidak hanya menyangkut sistem politik, tetapi juga mengandung sistem nilai yang dianut oleh suatu negara demokrasi. Hal yang paling utama dalam menentukan berlakunya sistem demokrasi di suatu negara ialah ada atau tidaknya asas-asas demokrasi, yaitu pertama, pengakuan hak asasi manusia sebagai penghargaan terhadap martabat manusia dengan tidak merupakan kepentingan umum. Dan yang kedua adalah adanya partisipasi dan dukungan rakyat kepada pemerintah. Lanjut, dalam berdemokrasi harus didasari oleh beberapa nilai. Nilai-nilai yang diutarakan oleh Henry B. Mayo antara lain. Yang pertama adalah menyelesaikan perselisihan dengan damai dan secara melembaga. Dua, menjamin terselenggaranya perubahan secara damai dan dalam suatu masyarakat yang sedang berubah. Ketiga, menyelenggarakan pergantian pimpinan secara teratur. Lalu keempat, membatasi pemakaian kekerasan seminimal mungkin. Yang kelima, mengakui dan menganggap wajar adanya keanekaragaman. Dan yang terakhir adalah menjamin tegaknya keadilan. Lalu, dengan demikian, untuk melaksanakan nilai-nilai demokrasi, perlu diselenggarakan beberapa lembaga, yaitu pemerintahan yang bertanggung jawab, suatu dewan perwakilan rakyat yang mewakili golongan-golongan dan kepentingan-kepentingan dalam masyarakat,
yang dipilih melalui pemilihan umum secara bebas dan rahasia. Lalu yang ketiga, suatu organisasi politik yang mencakup satu atau lebih partai politik. Yang keempat adalah pers dan media massa yang bebas menyatakan pendapatnya. Dan yang terakhir adalah sistem peradilan yang bebas untuk menjamin hak-hak asasi dan mempertahankan keadilan. Kegagalan demokrasi pada Pancasila pada zaman Orde Baru membuat banyak penafsiran mengenai asas demokrasi. Belajar dari pengalaman itu, dalam era reformasi atau era sekarang, perlu dilakukan penataan ulang dan penegasan kembali arah dan tujuan demokrasi Pancasila. Penciptaan prasarana dan sarana yang diperlukan bagi pelaksanaan demokrasi Pancasila, pembuatan dan penataan kembali program-program pembangunan di tengah-tengah berbagai persoalan yang dialami sekarang ini, dan bagaimana program-program itu dapat menggerakkan partisipasi seluruh rakyat. Maka penegakan kehidupan yang lebih demokratis pada Orde Reformasi ini telah banyak diupayakan, antara lain sebagai berikut. Diselenggarakannya pemilu pada tahun 1999 dan 2004 dan 2009 dengan berdasarkan Luber-Jurdil dan beradab. Yang kedua, diberikannya kebebasan bagi warga negara untuk mendirikan partai politik. Yang ketiga, pers diberi kebebasan sehingga banyak sekali bermunculan media massa. Yang keempat, kedudukan ketua MPR dan terpisah dari ketua DPR. Yang kelima, amandemen UUD 1945 yang banyak membatasi kekuasaan presiden. Yang keenam adalah refungsionalisasi lembaga-lembaga tinggi negara, dan yang terakhir adalah diselenggarakannya pemilu 2004 dan 2009 dengan pemilihan langsung anggota DPR, DPRD, DPD, dan presiden atau wakil presiden. Poin yang selanjutnya adalah keunggulan demokrasi. Sebagai suatu sistem, demokrasi dapat ditandai dengan ciri-ciri yang melekat pada istilah demokrasi. Ciri-ciri demokrasi antara lain, keputusan diambil berdasarkan suara rakyat atau kehendak rakyat. Yang kedua adalah kebebasan individu dibatasi oleh kepentingan bersama. Yang ketiga adalah kekuasaan merupakan amanat rakyat. Dan yang terakhir adalah kedaulatan ada di tangan rakyat. Poin selanjutnya yaitu demokrasi dan pelaksanaannya di Indonesia. Dalam perjalanan sejarah bangsa sejak kemerdekaan hingga sekarang, banyak pengalaman dan pelajaran yang dapat kita ambil, terutama pelaksanaan demokrasi bidang politik. Sejak negara ini terbentuk, pasca proklamasi kemerdekaan 17 Agustus 1945, sudah ada 4 macam demokrasi yang pernah diterapkan dalam kehidupan ketatanegaraan kita, yaitu demokrasi liberal, demokrasi terpimpin, demokrasi Pancasila, dan demokrasi pada masa reformasi. Keempat demokrasi tersebut dalam realistis memiliki perbedaan dan karakter masing-masing dengan zaman dan masanya. Yang pertama, demokrasi parlementer atau liberal. Demokrasi parlementer di negara kita telah dipraktikkan pada masa berlakunya UUD 1945 periode pertama pada tanggal 1945 sampai 1949. Kemudian dilanjutkan pada masa berlakunya RIS tahun 1949 dan UUDS 1950. Pada masa berlakunya demokrasi parlementer, kehidupan politik dan pemerintahan tidak stabil. Penyebab ketidakstabilan tersebut adalah sering bergantinya kabinet yang bertugas sebagai pelaksanaan pemerintahan. Faktor lain yang menyebabkan tidak tercapainya stabilitas politik adalah timbulnya perbedaan pendapat yang sangat mendasar di antara partai politik yang ada saat itu. Pada saat itu lebih menonjolkan perbedaan-perbedaan pahamnya daripada mencari persamaan yang dapat mempersatukan bangsa. Yang kedua, demokrasi Pancasila terpimpin. Demokrasi Pancasila muncul dari keinsafan, kesadaran, dan keyakinan terhadap keburukan yang diakibatkan oleh praktik demokrasi parlementer yang melahirkan terpecahnya masyarakat, baik dalam kehidupan politik maupun dalam tatanan kehidupan ekonomi. Secara teoretis, pula demokrasi terpimpin memiliki kelebihan yang dapat mengatasi permasalahan yang dihadapi masyarakat pada waktu itu. Hal itu dapat dilihat dari ungkapan Bung Karno ketika memberi amanat kepada Konstante pada 22 April 1959 tentang pokok-pokok demokrasi terpimpin. Yang ketiga, demokrasi Pancasila pada Orde Baru. Sejak lahirnya Orde Baru diberlakukan demokrasi Pancasila sampai saat ini, secara konsepsional demokrasi Pancasila masih dianggap
dan dirasakan paling cocok diterapkan di Indonesia. Demokrasi Pancasila bersumber pada pola pikir dan tata nilai sosial budaya bangsa Indonesia dan menghargai hak individu yang tidak terlepas dari kepentingan sosial. Misalnya, kebebasan berpendapat merupakan hak setiap warga negara yang harus dijunjung tinggi oleh penguasa. Rumusan tersebut mengandung arti bahwa dalam menggunakan hak-hak demokrasi haruslah disertai rasa tanggung jawab pada Tuhan Yang Maha Esa menurut keyakinan agama masing-masing. Jadi demokrasi Pancasila berpangkat tolak dari kekeluargaan dan gotong royong. Dalam demokrasi Pancasila, kehidupan ketatanegaraan harus berdasarkan atas kelembagaan. Hal ini bertujuan untuk menyelesaikan segala sesuatu melalui saluran-saluran tertentu sesuai dengan UUD 1945. Aspek-aspek yang terkandung dalam demokrasi Pancasila itu adalah sebagai berikut. A. Aspek formal, ya ini aspek yang mempersoalkan proses dan cara rakyat menunjuk wakilnya. B. Aspek materi, ya ini aspek yang mengemukakan gambaran manusia dan mengakui harkat dan martabatnya. C. Aspek normatif atau kaidah, ya ini aspek yang mengungkapkan seperangkat norma atau kaidah yang menjadi pembimbing dan kriteria dalam mencari tujuan kenegaraan. D. Aspek optatif, ya ini aspek yang mengetengahkan tujuan atau keinginan yang hendak dicapai. E. Aspek organisasi, ya ini aspek yang mempersoalkan organisasi sebagai wadah pelaksanaan demokrasi Pancasila. F. Aspek kejiwaan, ya ini para penyelenggara negara dan semangat para pemimpin pemerintahan. Poin selanjutnya, pelaksanaan demokrasi pada Orde Reformasi. Orde Reformasi ini merupakan konsensus untuk mengadakan demokratisasi dalam segala bidang kehidupan. Perubahan yang terjadi pada Orde Reformasi ini dilakukan secara bertahap karena memang reformasi berbeda dengan revolusi yang berkonotasi perubahan mendasar pada semua komponen dalam suatu sistem politik yang cenderung menggunakan kekerasan. Demokrasi yang dijalankan pada masa reformasi ini tetap demokrasi Pancasila. Perbedaan terletak pada aturan pelaksanaan dan praktik penyelenggaraan. Pada 10 hingga 13 November 1998, MPR mengadakan sidang istimewa yang berhasil mengubah, menambah, serta mencabut ketetapan MPR sebelumnya yang dianggap tidak sesuai dengan aspirasi rakyat. Berdasarkan peraturan perundang-undangan dan praktik pelaksanaan demokrasi tersebut, terdapat beberapa perubahan pelaksanaan demokrasi pada Orde Reformasi sekarang ini, yaitu yang pertama, pemilihan umum yang lebih demokratis, kedua, partai politik yang lebih mandiri, ketiga, pengaturan HAM, keempat, lembaga demokrasi yang lebih berfungsi. Perkembangan demokrasi dalam negara kebangsaan Indonesia dapat dikembalikan pada dinamika kehidupan bernegara Indonesia sejak proklamasi kemerdekaan sampai saat ini, serta praksis kehidupan bernegara dan bermasyarakat yang menjadi dampak langsung dan dampak pengiring yang berlakunya setiap konstitusi. Poin selanjutnya, makna dan urgensi pendidikan demokrasi. Pendidikan demokrasi menurut Winata Putra adalah upaya sistematis yang dilakukan negara dan masyarakat untuk memfasilitasi individu warga negara agar memahami, menghayati, mengamalkan, dan mengembangkan konsep, prinsip, dan nilai demokrasi sesuai dengan status perannya dalam masyarakat. Menurut Gandal dan Finn, pendidikan demokrasi di negara maju dan berkembang dianggap penting, tetapi sering dianggap rendah. Oleh karena itu ditegaskan bahwa demokrasi tidak mengajarkannya sendiri. Jika kekuatan, kemanfaatan, dan tanggung jawab demokrasi tidak dipahami dan dihayati dengan baik oleh warga negara, sukar diharapkan mereka mau berjuang untuk mempertahankannya. Selanjutnya, Gandal dan Finn menyarankan dikembangkannya model school-based democracy education paling tidak dalam 4 alternatif dibentuk. Pertama, perhatian yang cermat diberikan pada landasan dan bentuk demokrasi. Kedua, adanya kurikulum yang dapat memfasilitasi siswa untuk mengeksplorasi bagaimana ide demokrasi telah diterjemahkan ke dalam bentuk-bentuk kelembagaan. Yang ketiga,
adanya kurikulum yang memungkinkan siswa dapat mengeksplorasi sejarah demokrasi di negaranya untuk dapat menjawab persoalan kekuatan dan kelemahan demokrasi yang diterapkan di negaranya. Keempat, tersedianya kesempatan bagi siswa untuk memahami kondisi demokrasi yang diterapkan di negara-negara di dunia. Selain itu, perlu dikembangkan pendidikan demokrasi dalam bentuk kegiatan ekstrakurikuler yang bernuansa demokrasi dan menjadikan sekolah sebagai lingkungan yang demokratis. Pendidikan demokrasi yang bersifat multidimensional perlu dikembangkan yang memungkinkan para siswa dapat mengembangkan dan menggunakan seluruh potensi sebagai individu dan warga negara dalam masyarakat bangsa negara yang demokratis. Selanjutnya, contoh kasus. Indonesia adalah negara berkembang yang selama masa perkembangannya pasti menghadapi berbagai rintangan. Ada beberapa rintangan yang kita alami. Di antaranya wabah pandemi COVID-19 yang merenggangkan relasi fisik, sosial, ekonomi, dan ekologi, serta soal politik uang, oligarki, dan dinasti. Tiga topik ini tengah menjadi batu uji mutu demokrasi. Politik uang atau politik perut adalah suatu bentuk pemberian atau janji menyuap seseorang baik supaya orang itu tidak menjalankan haknya untuk memilih maupun supaya ia menjalankan haknya dengan cara tertentu pada saat pemilihan umum. Politik uang terpapar pada pemilih yang merasa dekat dengan partai daripada yang tidak dekat dengan partai. Padahal umumnya pemilih yang merasa dekat partai tentu tidak perlu dibujuk dengan uang. Namun, risetmu tadi menunjukkan sebaliknya, dan pastinya politik uang dapat mengotori demokrasi. Selanjutnya, politik oligarki. Oligarki adalah bentuk pemerintahan yang kekuasaan politiknya secara efektif dipegang oleh kelompok elit kecil dari masyarakat, baik dibedakan menurut kekayaan, keluarga, ataupun militer. Politik oligarki tumbuh subur di masa Orde Baru. Namun setelah reformasi, menurut Fedi R. Hadis, oligarki masih menyebar. Kontrol otoritarian di masa Orde Baru digantikan penggunaan politik uang. Politik oligarki sukar dijangkau hukum. Ia bekerja di ruang dialog tertutup antara elit. Tidak sedikit juga melibatkan organisasi dan berbagai akses politik. Sehingga dalam koridor politik oligarki, maka urusan negara seperti urusan segelintir orang-orang itu saja yang mewarnai media dan kekuasaan. Dan dipastikan menggerogoti kapasitas demokrasi, sebab demokrasi memuja kompetisi atau fairness. Selanjutnya, politik dinasti. Ujung politik uang dan politik oligarki tidak sedikit yang melembagakan penata politik dinasti atau politik kekerabatan. Politik dinasti menimbulkan pro kontra. Bagi yang pro, contohnya pengalaman India, meski dinasti politik terus muncul, namun demokrasinya masih tetap stabil dan bermutu. Bagi yang kontra, menurut Nikmatul Huda, praktik politik dinasti merupakan praktik yang menyebabkan maraknya gejala personalisasi politik dan lemahnya kapasitas negara dan institusi politik. Proses pengambilan keputusan tidak lagi didasarkan pada proses rasionalitas instrumental, melainkan didasarkan keputusan individual dari aktor-aktor dinasti yang berkuasa. Pelembagaan partai politik juga tersumbat karena asas meritokrasi ditundukkan hubungan darah dan hubungan keluarga. Yang pasti tidak sedikit kasus-kasus politik dinasti menyebabkan korupsi, contohnya seperti di Banten, Kutai Kartanegara, Cimahi, dan Klaten. Untuk Indonesia, pengalaman politik dinasti tidak sedikit yang mengancam pranata demokrasi. Pada akhirnya dibutuhkan pemikiran yang komprehensif dan regulasi yang kuat untuk setidaknya membatasi agar politik uang, oligarki, dan dinasti tidak merajalela dan merusak tatanan demokrasi. Dan diperlukan juga edukasi publik yang kuat untuk membangun budaya literasi politik yang kritis. Selanjutnya, bab kedua itu isi jenis-jenis demokrasi di masyarakat. Demokrasi berdasarkan cara menyampaikan pendapat. Jadi berdasarkan contoh kasus yang didapatkan,
Politik uang sangat bertolak belakang dengan sistem demokrasi tidak langsung. Dalam sistem demokrasi tidak langsung, di mana dijalankan oleh rakyat melalui wakil rakyat yang dipilihnya melalui pemilu. Rakyat memilih wakilnya rakyat melalui sistem demokrasi tidak langsung di mana dijalankan oleh rakyat melalui wakil rakyat yang dipilihnya melalui pemilu. Rakyat memilih wakilnya untuk membuat keputusan politik. Dengan politik uang, rakyat memilih wakil rakyatnya berdasarkan uang, bukan berdasarkan kemampuan dan visi misi yang diajukan oleh calon wakil rakyat. Hal ini sangat lumrah terjadi di Indonesia, di mana masyarakat lebih memilih wakil rakyatnya atau pemimpinnya berdasarkan partai yang dekat atau berhubungan dengannya atau berdasarkan uang yang didapatkan sebagai sogokan untuk memilih calon atau partai. Hal seperti ini kerap kali menjadikan masyarakat menyesal karena salah memilih wakil rakyat atau pemimpinnya disebabkan karena kekurangan pengetahuannya terhadap kinerja atau kemampuan dari calon yang dipilihnya. Yang kedua, demokrasi berdasarkan titik perhatian atau prioritasnya. Politik dinasti memiliki persamaan terhadap demokrasi material. Pada demokrasi material, memandang manusia mempunyai kesamaan dalam bidang sosial ekonomi sehingga persamaan bidang politik tidak menjadi prioritas. Pada politik dinasti juga memandang manusia mempunyai kesamaan dalam bidang sosial ekonomi dan juga menganggap mempunyai persamaan dalam bidang politik. Sebenarnya setiap orang memiliki background dan pengetahuan yang berbeda terhadap politik. Begitu pula jika berhubungan darah seperti orang tua dan anak atau kakak beradik, pasti mereka memiliki sudut pandang yang berbeda terhadap politik. Politik dinasti ini membuka peluang terhadap para wakil rakyat atau pemimpin untuk melakukan korupsi. Korupsi akan lebih mudah karena para wakil rakyat pemimpin itu memiliki hubungan kekerabatan yang dekat sehingga banyak yang mengikuti tren politik dinasti ini hanya untuk menghasilkan keuntungan semata. Yang selanjutnya itu demokrasi berdasarkan prinsip ideologi. Politik oligarki sangat bertentangan dengan demokrasi berdasarkan prinsip ideologi. Pada demokrasi berdasarkan prinsip ideologi, tindakan sewenang-wenang pemerintah terhadap warga sangat dihindari dan bertujuan menyejahterakan rakyat tanpa mengenal perbedaan kelas. Sedangkan pada politik oligarki, pihak pemerintah dalam menjalankan pemerintahan selalu menggunakan segala cara agar rakyat dapat dikendalikan dan dikuasai. Secara tidak langsung melanggar prinsip demokrasi ideologi dalam menyejahterakan rakyat dan tidak bertindak sewenang-wenang. Politik oligarki ini sangat marak di masa Orde Baru. Selanjutnya, kesimpulan. Demokrasi adalah salah satu istilah global yang sangat populer dan berpengaruh dalam wacana akademik dan praktik politik. Demokrasi sebagai sistem yang memiliki 11 pilar atau sokol guru, yakni kedaulatan rakyat, pemerintah berdasarkan persetujuan dari yang diperintah, kekuasaan mayoritas, hak minoritas, jaminan hak asasi manusia, pemilihan yang bebas dan jujur, persamaan di depan hukum, proses hukum yang wajar, pembatasan pemerintahan secara konstitusional, pluralisme sosial, ekonomi dan politik, dan nilai-nilai toleransi, pragmatisme, kerjasama, dan mufakat. Demokrasi dibagi menjadi beberapa jenis, yaitu demokrasi berdasarkan cara menyampaikan pendapat, berdasarkan titik perhatian atau prioritasnya, berdasarkan prinsip ideologi, dan berdasarkan wewenang dan hubungan antar alat kelengkapan negara. Demokrasi tidak hanya menyangkut sistem politik, tapi juga mengandung sistem nilai yang dianut oleh negara demokrasi, sehingga dalam berdemokrasi harus didasari oleh beberapa nilai atau value. Dalam perjalanan sejarah politik bangsa kita, Negara Kesatuan Republik Indonesia pernah melaksanakan demokrasi parlementer, demokrasi terpimpin, dan demokrasi Pancasila. Tetapi di balik semua perjalanan sejarah politik itu, masih saja terdapat permasalahan yang tidak terduga. Contohnya seperti pada tahun lalu, yaitu tahun 2020, terdapat politik uang, oligarki, dan dinasti. Maka dari itu perlu dikembangkan pendidikan demokrasi dalam bentuk kegiatan ekstrakurikuler yang bernuansa demokrasi dan menjadikan sekolah sebagai lingkungan yang demokratis. Pendidikan demokrasi yang bersifat multidimensional perlu dikembangkan yang memungkinkan para siswa dapat
mengembangkan dan menggunakan seluruh potensi sebagai individu dan warga negara dalam masyarakat bangsa negara yang demokratis. Baik, selanjutnya ada saran. Yang pertama adalah dalam menulis paper, penulis diharapkan menggunakan sistematika penulisan yang baik dan benar. Yang kedua, dalam menulis paper, penulis diharapkan memiliki sumber yang beragam. Dan yang ketiga, kami mengharapkan agar paper ini berguna bagi para pembaca. Berikut adalah daftar pustaka atau sumber yang kami dapatkan untuk mendapatkan contoh kasus. Baiklah, cukup sekian presentasi dari kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.